baca memang di dalam kisi-kisi itu ada perbedaan-perbedaan yang memang cukup luar biasa dari sisi apa materi, kemudian dari sisi indikator esensial dan sebagainya, sehingga memang membutuhkan konsen sesuai dengan bidang masing-masing. Ini yang berlaku. Saya sedang berpikir begini Bapak Ibu, waktunya masih panjang. Ketika Bapak Ibu nanti siap gitu, mungkin eh, malam malam kita akan adakan belajar, akan kita dampingi, mungkin per mapel ya. Lain mungkin yang profesional itu didampingi oleh dosen masing-masing. Nanti saya coba untuk berpikir 1-2 malam itu masing-masing bidang yang membicarakan soal-soal sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya nanti malam GKRA misalnya. Malam GKRA. Malam berikutnya mungkin GKMI. Malam berikutnya akidah akhlak. Saya akan coba nanti bikinkan beberapa soal agar Bapak Ibu bisa konsen masing-masing. Ketika kita share ke grup, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari semua. Saya punya pikiran Amin. sehingga bisa fokus ini. Karena ini Iya. banyak mapel sehingga ketika walaupun secara prinsipnya sama gitu, tetapi ada bahasa yang mungkin berbeda setelah saya amati. Nomor 80 itu ternyata juga beda, polanya agak beda. Pedagogik yang diajarkan materinya mungkin sama, tapi indikator esensial yang fokus ke soal akan ada perbedaan. Sehingga dengan pola begini kalau bareng-bareng ya memang tidak efisien. Oleh sebab itu, nanti saya berharap nanti malam mapel apa dulu, saya akan sediakan waktu 2-3 jam itu. RA Bapak. Biar, eh, RA dulu Akidah. kan yang kecil eh, dulu Bapak. Yang kecil dulu Pak, nangis-nangis. yang kecil itu gurunya walaupun senior tapi terasa masih kecil ya. Enggak apa-apa, nanti malam mungkin bisa GKRA dulu. Sip. Iya. Sediakan waktu jam 7 apa Atau akidah dulu boleh. jam 7 sampai jam 9 misalnya ya. Jam 7 sampai jam 9. Kemudian besok malam, ya, kalau nanti Akidah. kuat, ibu-ibu kuatnya sampai jam 10 ya jam 10, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi terus gitu ya. Iya, Saya akan iya. coba Sampai UP ya, apa? sampai UP. Sampai UP ya saya harus bagi-bagi 25 kelas dong. Belajar mandiri. Sedikit nanti belajar mandiri. Paling tidak kita kasih tahu trik-triknya ya Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Iya Pak. Eh, ini pikiran saya. Saya sekarang ini sedang berpikir untuk membikinkan soal-soal khusus pedagogik yang PGRA, ya. Pedagogik khusus PGRA, kemudian nanti saya bikinkan pedagogik yang khusus akidah akhlak, dan Oh iya sayang. KMI. Minum, minum, Ya, polanya itu adalah sama. minum. Ada Saya minum. punya keyakinan waktunya masih panjang, Bapak Ibu. Juga saya akan yang sebagaimana yang saya akan Ambil. pada Bapak Ibu semuanya tadi dengan belajar soal-soal menggunakan menggunakan AI. AI ya, artificial intelligence ya, Iya Pak. kecerdasan buatan yang bisa menyasak semua soal-soal semua materi dari berbagai informasi kemudian akan diringkas menjadi salah satu soal. Coba saya akan ambil, saya akan tayangkan barangkali bisa gini Bapak Ibu. Nah, coba saya akan tayangkan. Kelihatan ya? Ya Pak. Kelihatan. Ini saya sudah membuka dua alat Bapak Ibu. Ya, dua alat. Alat yang pertama adalah AI sudah kita buka. Kemudian yang kedua kelihatan semua ya? Kelihatan Pak. Saya suka kepada anak-anak yang paling kecil sehingga indikator esensialnya saya ambilkan dari GKRA. Coba kita lihat, kita akan kopikan nomor 80 Bapak Ibu di sini.
akan copy di sini, nomor 80. Kemudian kita masukkan. Di dalam indikator esensial tertulis disajikan studi kasus atau data, alat informasi terkait dengan kehidupan anak di lingkungan dan di sekolah, masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Indikator esensial ini saya akan masukkan ke dalam mesin. Ya. Kita masukkan ke dalam mesin. Coba kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Dalam mesin di sini. Ya. Kita masukkan ke dalam mesin. Set. Saya perbaiki kalimat-kalimat biar tidak bahasanya lebih jelas. Buatlah soal narasi. Nah, itu kan. Dengan disajikan studi kasus. Ini saya ambilkan dari indikator esensial ya Bapak Ibu ya. Atau data atau informasi terkait kehidupan anak di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa akan saya ganti karena ini Bapak Ibu tidak mahasiswa, tapi sebagai seorang sebagai guru RA Raudatul Atfal nah gitu kan Raudatul. Sebagai guru RA dapat menganalisis perkembangan perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional dengan opsi jawaban 5 beserta jawabannya. Ini kita masukkan mesin indikator esensial, bahasanya sudah kita rapikan. Coba diklik. Nah, sudah saya klik, mesin sudah membuat soal Bapak Ibu. Nah, dengan cepat mesin membuat soal beserta jawaban-jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dibuatkan beberapa soal. 5 soal telah membuat dalam satu indikator esensial. Ini cepat sekali, ini mesin membuat soal, Bapak Ibu bisa belajar dengan cepat. Ya. Coba sekarang kita lihat soal nomor 1 yang sudah dibuat oleh mesin. Ini kasusnya Bapak Ibu. Kasus berdasarkan indikator esensial nomor 80. Ya. Nih. Studi kasus diberikan dengan soal yang mendeskripsikan studi kasus. Sebagai guru Raudatul Atfal, ini sudah bunyi begitu, ya kasusnya. Anda mencatat bahwa sejumlah anak di kelas menunjukkan berbagai perilaku emosional yang berbeda. Misalnya, Ani, seorang anak usia 4 tahun karena RA, sering menangis dan kesulitan mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Budi, anak usia 5 tahun cenderung ceria dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Kemudian Cici, usia 6 tahun, tampak sensitif terhadap perubahan dan cenderung menarik diri dari aktivitas kelompok. Seorang anak lain, Doni, usia 4 tahun, menunjukkan ekspresi emosional yang ekstrim dengan cepat marah dan sulit dihibur. Dalam konteks ini, sebagai guru Raudatul Atfal, Anda tertarik untuk menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Ini yang diminta. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah, ini guru RA, harus memiliki kemampuan untuk menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Nah, ini adalah studi kasus, Bapak Ibu, yang tadi minta diberikan contoh. Ya. Ini adalah studi kasus yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di kelas. Kemudian, ini adalah sebuah pertanyaan. Ingat pertanyaannya. Berdasarkan teori perkembangan emosional, ya, bagaimana Anda dapat menganalisis perilaku Ani yang berusia 4 tahun, gitu kan? Maka jawaban-jawaban di sini Bapak Ibu, jawaban-jawaban di sini harus Bapak Ibu bahas dan pahami berdasarkan indikator esensial yang ada di sini. Yang diminta adalah
Bapak Ibu diminta untuk menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Maka di dalam ringkasan Bapak Ibu itu harus meringkas yang terkait dengan teori perkembangan emosional. Baru akan bisa menjawab di sini. Caranya begitu. Jadi, Teori ya, perkembangan emosi. studi kasus diberikan, kemudian pertanyaan ini ditaruh di sini dengan di pola kuatnya. Tinggal Bapak Ibu memilih di sini. Ya. Kira-kira kondisi seperti itu jawabnya apa? Ini sudah ada. Nah, ingat Bapak Ibu, permintaan kami tadi, ingat ya, permintaan saya selaku meminta untuk kecerdasan buatan itu menjawab teori perkembangan emosional dengan 5 opsi beserta jawabannya. Coba kita cek untuk memudahkan belajar kita. Ini adalah kasusnya. Inilah pertanyaannya. Pertanyaannya ini, pertanyaan-pertanyaan. Ditayangkan 5 pertanyaan, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah jawaban. Pertama yang diminta tadi, Bapak Ibu, ini tidak sampai ini. Yang pertama jawabannya adalah C. Ani sedang mengalami konflik emosional, ya, karena perkembangan emosional, dan memerlukan dukungan ekstra untuk mengatasi perasaannya. Ini jawaban dari sistem. Tetapi ketika Bapak Ibu cek, karena kita sudah konekkan dengan modul, itulah bahasa yang ada di dalam modul. Mesin yang disebut dengan istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sudah bisa mengobrak-ngabrik, ya, bisa mendeteksi semua bahasan yang ada di dalam modul. Sehingga secara otomatis indikator esensial yang sudah tertuang di situ ketika diminta untuk membantu kecerdasan buatan itu pasti akan memberikan sebuah ungkapan yang terkait dengan soal-soal tersebut. Mudahkan kita untuk belajar. Iya, Pak. Nah, sehingga kalau dilihat sebuah kata kunci di sini, ini Bapak Ibu harus memperhatikan kalimat-kalimat yang menggambarkan teori perkembangan emosional. Jadi, jawaban mana yang menggambarkan tentang perkembangan emosional? Teori perkembangan emosional. Kan? Apakah mengalami perkembangan yang normal pada usia tersebut? Apakah Ani sedang mengalami konflik emosional sehingga memerlukan dukungan ekstra untuk mengatasi perasaannya dan lain sebagainya? Ini adalah jawaban. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa soal-soal ini sudah bisa dijawab dengan ringkasan yang Bapak Ibu buat, artinya bahwa ringkasan Bapak Ibu ini sudah benar-benar bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi kasusnya sama, pertanyaannya berbeda-beda. Memungkinkan soal dalam satu indikator esensial Bapak Ibu bisa dibuat 5 soal. Ya. Bisa juga terkait dengan teori perkembangan emosionalnya yang menggambarkan sebuah pendekatan pedagogisnya, bisa bertanya tentang perilaku Doni, ya, bisa perilaku yang lainnya, ya, dengan perilaku, bisa menggambarkan tentang perilaku sensitif, bisa juga terkait dengan teori perkembangan emosional yang menjadi titik poinnya, bisa juga pada persoalan analisis perilaku seseorang. Semuanya itu menggambarkan terkait dengan teori perkembangan emosional. Jadi satu indikator esensial Bapak Ibu, satu kasus bisa diberikan 5 pertanyaan yang memungkinkan Bapak Ibu harus perdalami. Dan itu. Ini yang kita katakan kemarin tidak boleh dihafalkan karena sifatnya adalah pengembangan. Nah, maksud saya Bapak Ibu, biar saya juga fokus memberikan penjelasan kepada masing-masing mapel, ya, akan saya pisahkan saja nanti. Kita pisahkan. Nanti saya akan menggunakan link Zoom saya, ya, yang kapasitasnya 100. Malam nanti saya harapkan semuanya yang dari RA bisa masuk. Nanti saya akan kita kirim link Zoom ya ke madrasah. Yang lain tidak usah masuk tapi bisa belajar sendiri.
Ya, belajar sendiri. Besok malam, Bapak Ibu, besok malam itu berarti malam Senin ya. Malam Senin nanti gantian mapel apa. Biar kita fokus. Hingga nomor 71 sampai 120 itu bisa betul-betul dipelajari secara tuntas. Nanti kalau sudah membentuk soal semua, Bapak Ibu tinggal pelajari berikutnya. Bagaimana kalau begitu? Kalau iya, nanti akan saya siapkan soal. Ya, setuju Bapak. Setuju Bapak. Berarti Pak. Setuju. Kalau ini bareng-bareng, saya sedang kalau saya membuat soal GKRA, yang GK ini bingung. Bingung. Iya, Kalau betul saya Bapak. membuat soal akidah akhlak, yang fikih bingung. Kalau saya mau bikin soal SKI, yang lain bingung. Daripada bingung. Dalam pikiran saya makan 2 piring tadi, dipisahkan. Karena tanggal muda saya sedang berpikir jernih, kayaknya harus dipisahkan deh ini ya. Terima kasih Pak. Jadi ya, di dalam waktu 2 bulan paling tidak satu mapel ini ketemu 2 malam dengan saya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak, bisa. Sudah malam sekali kok masih belajar gitu kan. Iya. Pertama, yang kedua harus diyakinkan istri atau anaknya karena sampai tak ganggu gitu kan dalam waktu beberapa tahun gitu kan. Itu ya. Iya, Bapak. Siap, Pak. Iya, Pak.